Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Yang kami hormati segenap Dewan Pendiri Yayasan Binal Mujtama', wabil khusus kepada Pak Kiai Al-Mukarram Dr. Haji Agus Hasan Basari LCMAG, segenap para kiai, para ustadz, para pegawai, para pejuang YWM, baik putra maupun putri yang kami hormati, dan segenap para santri dan mahasantri, anak-anak santri pesantren jenjang SMP dan MA, serta mahasantri Mahat Ali Al-Aimah dan Akademi Mu'alim Al-Quran yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat nikmatnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76 sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kemerdekaan ini yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, para pendahulu kita, dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta dan semuanya. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta umat setianya sampai hari kiamat. Para hadirin yang kami hormati, khususnya kepada anak-anakku para pemuda, bahwa proklamasi ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para pemuda. Bahkan bisa saya katakan proklamasi tidak setelah takdir Allah, ya, barangkali tidak bisa dilaksanakan tanggal 17 Agustus atau barangkali tidak bisa proklamasi sendiri tanpa keberadaan para pemuda. Bagaimana ceritanya? Begini, ketika Jepang masuk Indonesia 8 Maret 1942, para tokoh kita, para pejuang kita yang tua-tua itu mengambil sikap kooperatif, bekerja sama dengan Jepang seperti Bapak Karno, Pak Hatta, tetapi dimanfaatkan untuk perjuangan ke arah kemerdekaan. Tetapi para pemuda seperti Syahrir, Soekarni, dan lain-lain tetap tidak mau ikut kooperatif. Mereka bergerak di bawah tanah. Ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan, para tokoh bersidang di BPUPK, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan. Para pemuda ditawari untuk menjadi anggota juga tidak mau. Ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda yang oleh Adam Malik dalam bukunya Riwayat Proklamasi 1945, ada 4 kelompok pemuda. Ada gerombolan Syahrir, gerombolan Soekarni, gerombolan pelajar, dan gerombolan Kaigun. Itu istilah Bapak Adam Malik dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1950. Mereka mendengar berita itu, sementara para pemimpin kita, Bapak Soekarno, Bapak Hatta, yang baru tiba dari Dalat, Vietnam atas undangan Jenderal Terauchi untuk mempertegas janji kemerdekaannya, itu mereka tidak tahu. Maka tanggal 15 Agustus malam sekitar jam 8, para pemuda ini berkumpul di suatu tempat untuk bermusyawarah, mengambil sikap atas menyerahnya Jepang ini, bagaimana sikap rakyat Indonesia, bagaimana menghadapi Bapak Soekarno-Hatta, dan seterusnya. Akhirnya diputuskan untuk menemui beliau. Maka setelah itu ada 2 utusan menghadap ke Bapak Soekarno dan Pak Hatta, yang intinya mengajak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, bahwa Jepang sudah menyerah,
kita segera proklamasikan kemerdekaan besok kalau bisa. Pak Karno menyampaikan, tunggu dulu, saya belum mendengar berita resmi penyerahan Jepang. Yang berikutnya, ini bahasa saya. Yang kedua, kita merdeka pasti karena sudah dipersiapkan. Konon disebutkan 24 Agustus merdeka berdasarkan janji dari Jepang. Demikian juga Pak Hatta. Maka kelompok pemuda tidak terima. Tidak bisa, Bung Karno. Kita harus merdeka. Kenapa harus menunggu? Kalau kita menunggu kemerdekaan seperti yang direncanakan, sama saja kita merdeka hasil pemberian Jepang. Rakyat, pemuda, pelajar tidak mau. Kita harus merdeka atas nama rakyat Indonesia sendiri. Terjadilah perbedaan pendapat kalangan golongan tua dan golongan pemuda. Golongan pemuda ingin segera merdeka, golongan tua ingin rapat dulu dengan anggota PPKI atau dengan ya sudah dibentuk untuk persiapan kemerdekaan. Akhirnya para pemuda meninggalkan tempat kediaman Bapak Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 dengan hati yang kecewa, marah karena tidak sesuai yang diinginkan. Kemudian mereka berunding lagi, apa yang harus dilakukan? Pak Karno dan Pak Hatta harus diamankan, dibawa keluar kota sebelum dipengaruhi oleh Jepang. Maka malam itu juga diputuskan ada dua kelompok, satu ke rumahnya Pak Karno, Dr. Mawardi, yang kelompok kedua Khairul Saleh dan J. Kunto ke rumahnya Pak Hatta. Khairul Saleh dan J. Kunto datang terlebih dahulu di rumah Hatta sekitar pukul 4 pagi, dibangunkan, disampaikan. Pak Hatta kaget, ada apa pagi-pagi? Kok sudah membangunkan? Keadaan genting, Bung Hatta. Rakyat khawatir Anda tidak aman, maka siap-siaplah kami bawa keluar kota. Maka dengan berat hati Bung Hatta siap keluar. Dr. Muwardi ragu-ragu untuk bangunan Soekarno, menunggu kedatangan tim dari Pak Hatta. Begitu rombongan dari Pak Hatta datang, Dr. Muwardi membangunkan Pak Karno. Sama kagetnya, kenapa pagi buta sudah membangunkan? Keadaan genting, Belanda, Jepang siap-siap, rakyat siap, khawatir terjadi kerusuhan, maka panjenengan harus kami bawa keluar. Alhasil Pak Karno, istrinya dan Guntur dibawa rombongan 2 mobil ke tempat pengasingan, di mana disetujui di sana ada peta yang sudah menunggu, dianggap aman, yaitu di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus dini hari. Sampai siang hari, akhirnya Pak Hatta berkata kepada penjaganya, sudah terjadikah sesuatu yang kalian rencanakan di Jakarta? Ternyata tidak terjadi. Kemudian ditahan sampai sore. Malam hari Bapak Ahmad Subarjo menjamin untuk keamanannya, untuk memberikan proklamasi. Maka Bung Karno dan Bung Hatta dibawa lagi ke Jakarta untuk merapatkan persiapan proklamasi. Maka terjadilah rapat pada malam itu, tanggal 16 Agustus malam, di tengah-tengah bulan Ramadan. Pak Karno, Pak Hatta, Ahmad Subarjo dan lain-lain dengan para pemuda melakukan musyawarah di rumah Laksamana Maeda, Laksamana Angkatan Laut Jepang, ya, untuk merumuskan naskah proklamasi. Nah, kemudian dirumuskanlah proklamasi yang sudah dibacakan tadi. Sebetulnya naskah proklamasi itu sudah disiapkan waktu rapat BPUPK, yaitu berupa Piagam Jakarta itu. Jadi Piagam Jakarta itu dimaksudkan sebagai naskah proklamasi sekaligus pembukaan UUD 45. Tetapi pada malam itu karena tidak ada yang ingat dan bawa catatan, maka dirumuskan lagi menjadi kalimat yang ringkas, singkat, tegas tadi itu. Para hadirin yang kami hormati, demikianlah anak-anakku sekalian, betapa besar peran pemuda di sini. Bahwa pemuda itu sangat berperan besar dalam kehidupan masyarakat, dalam dakwah. Zaman Nabi dulu ada Mus'ab bin Umair dikirim jadi guru Quran, bagaimana Mu'ad bin Jabal
riwayatnya sangat melegenda ya, menghancurkan berhalanya seseorang yang dibuang sampai 2 kali 3 kali sampai dimasukkan comberan. Itu Mu'adz bin Jabal masih kecil itu. Artinya pemuda sangat berpotensi untuk melakukan banyak hal. Dalam proklamasi itu pun kalian sudah bisa melihat perannya. Tetapi ya memang sikap tegasnya pemuda seperti itu, sikap semacam tidak sabarannya seperti itu. Ayo Bung Karno, kita merdekakan. Jepang sudah menyerah. Tunggu apa lagi? Kalau Jepang sudah menjadikan kemerdekaan, dia sudah menyerah, kalah perang dengan sekutu. Kenapa harus ditunggu? Tetapi dalam hal ini ada pelajaran lain, bahwa sikap gerusa-gerusu pemuda harus diimbangi dengan sikap bijaksana para orang tua. Bayangkan, memangnya memerdekakan sebuah negara semudah itu membalik telapak tangan. Para tokoh-tokoh sudah menyiapkan semuanya, sudah menyiapkan rancangan konstitusinya, dasar negaranya dalam rapat BPPK itu. Maka begitu ada momen yang penting ini, yang disebut namanya vacuum of power itu, kekosongan kekuasaan, karena Jepang menyerah dan sekutu yang menang mau ke Indonesia belum datang, maka itu namanya kekosongan kekuasaan. Maka ketepatan mengambil keputusan atas dorongan para pemuda tadi ya, maka Pak Karno, Pak Hatta dengan tekad bulat juga memproklamasikan kemerdekaan tidak seperti yang dijanjikan Jepang tanggal 24 atau apa, tapi atas kehendak rakyat. Maka proklamasi 17 Agustus 45 ini adalah hasil perjuangan rakyat murni, meskipun di awal-awal ada persiapan yang dibentuk oleh Jepang. Maka kolaborasi antara sikap progresif para pemuda dan sikap bijaksana para orang tua yang penuh pertimbangan ini menjadi kemerdekaan Indonesia ini. Bayangkan kalau Khairul Saleh, Soekarni, kita proklamasikan apa? Kemudian yang jadi pemimpin siapa? Kemudian bagaimana negara ini ada dasarnya apa, konstitusinya apa? Kan tidak ada. Maka usaha yang dilakukan oleh para orang tua ternyata juga tidak sia-sia. Maka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ini kita raih. Para hadirin yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, khususnya kepada anak-anak. Mudah-mudahan tetap semangat untuk meningkatkan terus kompetensi dirinya sehingga menjadi putra-putra bangsa yang terbaik bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.